Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pramadi Sartikasari. Nama baptis saya Gertrudis. Saya asli Yogyakarta. Saya mulai masuk Islam sejak tanggal 24 November 2020 bersama anak-anak saya. Bertempat di kantor hukum Molo Center Yogyakarta. Sebetulnya sudah beberapa lama sih mencari mencari makna Tuhan gitu ya. Ketuhanannya seperti apa. Dari Katolik berpindah, awalnya berprosesnya ke Kristen sebetulnya malahan, karena di Katolik waktu itu dengan pencarian menurut saya kok dengan beberapa banyak berdoa ke beberapa banyak Tuhan gitu menurut saya aja. Jadi ketika di Kristen kok lebih sederhana, jadi saya waktu itu benar tertuju kepada satu Tuhan. Nah itu pun sudah saya sampaikan awalnya ke papa anak-anak waktu itu, ketika anak saya yang pertama itu umur 3 tahun, dan waktu itu pun sebetulnya terdapat perlawanan yang besar, baik dari pihak suami waktu itu juga dari keluarga besar. Akhirnya suatu saat kami mulai meruncing di dasar iman itu tadi, bahwa sebenarnya siapakah yang kamu imani itu, siapa Yesus itu, apa Trinitas itu, coba dijelaskan. Lah ini yang benar-benar bikin saya ambiar lah, ini dasar imannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Pramadi Kartika Sari semula adalah Katolik, terus mau ke Protestan, tetapi ketika menyimak teologi Protestan juga tampak seperti itu, ambiar keyakinannya terhadap kekristenan, dan akhirnya masuk ke Islam, ya. Oh iya pemirsa, saya beritahukan bahwa channel Elsip itu dibredel. Tampaknya berhenti secara permanen, dan kita punya ganti, yakni Ulil Albab Media dan juga channel analisis, ya. Kita berharap sekali bahwa kemungkinan channel-channel YouTube yang kritis mungkin kepada kelompok-kelompok tertentu yang berkuasa atau agama lain itu punya resiko untuk kena bredel gitu ya. Tampak ini kelihatannya walaupun analisis, tetapi tampaknya ini juga membuat opini yang dianggapnya sangat mengganggu bagi mereka, dan sudah wajar sekali kalau itu mengganggu. Dan saya berharap media-media Islam khususnya itu untuk punya cadangan juga, channel-channel cadangan, dan kita sangat berharap juga kepada para pemirsa untuk semua kita kuatkan masing-masing dari channel Islam ini, sehingga dakwah ini semakin masif dan akan memberikan pengaruh yang luar biasa bagi Islam. Ya, buktinya apa? Ya itu seperti Ibu Pramadi Kartikasari ini. Ya, beliau ini adalah Katolik, dan mungkin ketika mendapatkan informasi-informasi berkenaan dengan perbandingan agama atau teologi atau doktrin, atau ada pemaparan dari ustadz tentang teologi Katolik atau Protestan, itu akan menggelitik ya cara berpikirnya, ya. Saya menyimak bahwa testimoni Ibu Pramadi Kartika Sari seperti dilansir oleh channel Mu'alaf Center Yogyakarta, dan kami ambil juga dari sana, pemirsa. Kita berharap pemirsa juga subscribe channel-channel Mu'alaf Center. Ini ada berbagai Mu'alaf Center, dan kita saling dukung sama-sama, ya, karena ini adalah ujung tombak pertama untuk membentengi umat Islam itu sendiri dari kemungkinan gerakan pemurtatan atau apa. Yang kedua, memberikan pencerahan terutama bagi kelompok-kelompok agama lain yang mungkin sudah ragu, ya, awalnya seperti kasusnya Ibu Kartikasari ini mungkin sudah ragu, ya, begitu dia matang berpikirnya menghadapi teologi Trinitas, itu mungkin ya seperti pengakuannya itu, saya meyakini itu ya waktu masih Katolik sudah tentu ya, tetapi
tidak bisa mengatakannya seperti apa. Ya karena memang segala sesuatu yang tidak tampak ya tidak cukup bisa secara dicerna oleh akal sehat, ya itu akan susah dikatakan itu. Ya itu bukan hanya untuk ukuran Ibu Kartika Sari ya, bukan orang-orang jamaat umum gitu ya. Bahkan pendeta, kardinal, saya juga menduga Paus Fransiskus sendiri itu juga kalau ditanya gitu loh, apa sih pendapat Anda tentang doktrin Trinitas? Itu kalau ditanya semua orang-orang yang dianggap pakar di situ ya, kalau dia ngarang bebas memberikan jawaban secara bebas, mungkin juga jawabannya akan sama banyaknya dengan orang yang menjawab itu. Ya, kenapa? Ya karena imajinasinya itu dibangun ya, kalau tidak didasarkan kepada doktrin yang memang ultimate intelligence, ya pasti buyar itu. Sama seperti yang dialami oleh Ibu Kartika Sari itu. Begitu juga ketika dia melihat Yesus yang dianggap oleh sebagian orang di Indonesia itu sebagai Tuhan, tetapi begitu dilihat sejarahnya Yesus, loh kok punya mama, kok makan, minum, dan lain sebagainya. Artinya hal-hal yang mendasar dalam diri Yesus itu sama dengan yang mendasar dari manusia. Lalu apa bedanya antara Yesus dengan manusia? Itu logika ya. Logika. Jadi jika semua faktor induksi, faktor-faktor yang ada dalam sesuatu itu sama dengan sesuatu yang lain, ya, jika semua faktor yang ada pada A itu sama dengan B, maka A itu bisa dikatakan identik dengan B. Ya, jika faktor-faktor yang dialami dalam kehidupan sehari-hari oleh Yesus itu adalah manusiawi, sifatnya manusiawi, sama seperti manusia yang lain, maka Yesus itu adalah manusia. Gampangnya begitu dalam logika itu. Dan karena itulah ketika doktrin ini semakin tidak bisa dipahami dengan mudah, pada akhirnya dia kemudian justru ketika ketemu dengan temannya itu membaca surat ya, diberi tentang surat Al-Ikhlas itu ya, di mana doktrin teologinya itu luar biasa dan itu menohok memang pemirsa kepada doktrin yang ada di Trinitas dan kekristenan secara umum ya. Jangan lupa bahwa tentang Tuhan ya yang diberanakkan itu kan khas kekristenan ya. Kalau seperti Tuhan-Tuhan apa gitu kan enggak. Dan di dalam keislaman itu Allah itu esa, tidak beranak dan tidak diberanakkan. Itu dalam akhir kelas. Bagi kita yang muslim itu mungkin terasa sangat biasa yang seperti itu. Tetapi bagi orang-orang yang ada di luar Islam, ketika mendapatkan penjelasan seperti itu, oh itu luar biasa. Ya, itulah yang juga dialami oleh Irina Handoko. Yang pada akhirnya dia keluar dari kekristenan itu dan menjadi aktivis Islam, mubalighot Islam, daiyah Islam, dan dari sana kemudian juga banyak memualafkan orang-orang yang memang sudah ragu. Dan kita lihat tampaknya pemirsa, mungkin ya separuh dari kekristenan yang ada itu kalau mereka menggunakan kecerdasannya secara normal atau istilahnya itu ada kejujuran intelektual, begitu dia mempelajari Alkitab dan juga teologinya, ya biasanya akan menghadapi satu bentuk keraguan yang susah untuk disembunyikan, ya, bisa menyiksa diri dan akhirnya ya banyak bermuara kepada keislaman itu, masuk menjadi mu'alaf itu. Ya, kita berharap sekali dengan informasi yang masif seperti ini, orang-orang seperti Ibu Kartika Sari ya, itu banyak sekali saya lihat itu. Ya, cuma persoalannya berani nggak melangkah ya. Karena memang risikonya seperti juga digambarkan oleh Ibu Kartika Sari ini, itu banyak sekali risikonya itu. Ya, beliau akhirnya bubar itu, lembaga perkawinannya itu, rumah tangganya itu bubar. Karena suaminya tetap Katolik dan dia mau Islam. Ini adalah salah satu risiko. Belum lagi bagaimana mencari nafkah ketika sudah
menjadi mu'alaf itu, karena umat Islam juga tidak menjanjikan apa-apa. Dan inilah ujian-ujian yang menarik. Hanya memang kemudian banyak kisah yang menjadi mu'alaf. Awalnya itu mungkin pas-pasan atau apa, tetapi keberkahan hidup itu juga berdampak pada keberkahan rezeki itu sendiri. Dan karena itu, bagi mereka yang memang sudah ragu-ragu dan lain sebagainya, pelajari Islam. Insya Allah akan menemukan jalan keluar tentang hidup ini sebelum segala sesuatunya menjadi terlambat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.